Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai soal TKP ya. Nah, perlu diketahui, tes TKP ini atau tes kepribadian ini jawabannya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Jadi setiap option itu dia ada nilainya 1 sampai 5. Nah, tapi di sini kita berusaha untuk mendapatkan nilai yang 5 dulu ya. Oke, kunci poin dari untuk TKP ini kita harus melupakan siapa diri kita gitu ya. Kita harus melupakan siapa diri kita, kemudian kita berlaku seolah-olah melakukan yang terbaik gitu ya. Oke, jadi kita selalu melakukan yang positif dan hindari sesuatu yang negatif. Oke, kita mulai aja langsung soal yang pertama. Dalam suatu pertemuan, kelompok saya datang terlambat. Nah, ini ada kata negatif nih, dia terlambat katanya. Nah, di sini dia terlambat. Dia datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, mengungkapkan pendapat, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara, meminta waktu untuk berbicara. Nah, di sini case-nya dia datang terlambat ya. Dia datang terlambat. Kalau misalnya datang terlambat, tetapi saya sangat ingin menyumbangkan ide ya. Sangat ingin. Di sini ada kata sangat ingin menyumbangkan ide. Berarti di sini ada dia terlambat namun dia mau mengungkapkan pendapat ya. Nah, untuk yang pilihan pertama, duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Nah, kalau misalnya dia duduk duduk mendengarkan berbicara dulu tapi kemudian berbicara, itu kan kesannya seperti nggak langsung gitu, nggak langsung mengungkapkan pendapat gitu. Sedangkan dia kan sini sangat ingin menyumbangkan ide katanya. Nah, berarti yang A juga kurang tepat ya. Menanyakan apakah saya boleh segera bicara, dia langsung langsung datang tetapi dia menanyakan gitu. Dia datang terlambat langsung menanyakan, ini juga kurang tepat ya. Ini juga kurang tepat. Yang pertama, segera berbicara mengungkapkan pendapat, apalagi yang kayak gini. Segera berbicara mengungkapkan pendapat. Nah, ini juga kurang ya, karena di sini ada kata segera tampaknya seperti tergesa-gesa gitu ya. Kayak ini juga kurang. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini kan dia lebih sopan ya, menunggu diberi kesempatan berbicara. Jadi kan misalnya apakah ada yang mau ditanyakan, berarti kan dalam suatu diskusi berarti kita harus ini dulu ya, harus menunggu dulu ya. Kalau misalnya kita diberikan waktu untuk berbicara baru kita mengungkapkan pendapat dalam suatu kelompok. Jadi kita nggak bisa langsung motong-motong sembarang, itu nggak bisa yang kayak gitu. Yang A tadi kan dia baru kemudian berbicara, terus kesannya seperti motong gitu, motong pembicaraan. Nah, terus kalau yang E meminta waktu untuk berbicara ini juga nggak tepat karena dia mengajukan langsung berbicara. Berarti yang tepat adalah ini yang D. Kita harus menunggu diberi kesempatan dulu baru kita bicara ya. Oke, kemudian soal nomor 2 lanjut. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Nah, ini ada kata negatif nih, berat hati. Ini pasti salah ya. Berusaha menghargai pendapat orang lain, ini ada kemungkinan benar. Berlapang dada menerima pendapat itu, ada juga kemungkinan benar. Merasa jengkel, ada kata negatif nih, berarti pasti salah. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Berarti maksudnya pendapat saya agar diterima ya, berarti ini juga salah. Karena nyolot nih. Berarti antara B dan C, berusaha menghargai pendapat orang lain, berlapang dada menerima perbedaan itu. Nah, di sini dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain. Berarti case-nya ada dua case gitu ya. Kalau misalnya kalau yang B dia hanya berusaha menghargai pendapat orang lain, sedangkan ini kesannya dia tidak memiliki pendapat ya kesannya. Nah, berarti yang tepat adalah yang saya berlapang dada menerima perbedaan itu yang saya. Karena kalau yang B ini dia hanya berusaha menghargai pendapat orang lain, berarti seolah-olah dia tidak memiliki pendapat gitu. Seolah-olah dia tidak berpendapat. Sedangkan di sini dia berpendapat juga. Pendapat saya tidak terima oleh peserta lain. Nah, dia tidak terima berarti di sini ada dua pendapat. Berarti
yang sesuai mendapatkan poin 5 itu adalah yang C, berlapang dada menerima perbedaan itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Yang B-nya, nah di sini ada positif sih, yang ini ada kemungkinan benar ya. Ada kemungkinan dapat poin 5. Yang B, membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan gaji. Ini ada kata minta kenaikan gaji. Nah, ini ada kata negatif yang meminta, itu ada kata negatif. Yang C, marah, apalagi nih ada kata marah ini negatif nih. Mengurangi pengeluaran pokok untuk hal yang tidak pokok. Ini ada kemungkinan benar. Meminta tambahan uang dari orang tua, ini juga ada negatif, ada kata meminta atau kata negatif ya. Nah, kita perhatikan lagi di sini, barang-barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya pada antara A dan D ya, membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Nah, ini dia tidak spesifik, secara lebih hati-hati. Ini hati-hati yang seperti apa gitu ya, gak detail, yang sini gak spesifik. Sedangkan yang D, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Nah, ini ada sudah detail, dia mengurangi pengeluaran yang tidak penting maksudnya. Nah, ini yang tepat adalah yang D. Karena kalau yang A secara lebih hati-hati itu dia gak spesifik jawabannya. Oke, lanjut. Berarti yang dapat poin 5 adalah yang D. Lanjut soal nomor 4. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama karena nasib baik ada di tangan saya. Nah nih, enggak ya. Nasib baik ada di tangan saya, kesannya seperti ada dewa Fortuna gitu ya. Oke, berarti ini ada negatif, pasti enggak dapat poin 5. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Ini ada kata negatif. Salah, saya berani mencoba dengan segala resikonya. Positif, saya mendapat bantuan dari lingkungan. Itu juga positif. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Saya tidak putus asa dalam menghadapi ini juga positif ya, saya tidak putus asa. Nah, di sini dia ada kata berhasil mengatasi suatu tantangan. Berarti di sini ada kata tantangan. Berarti ada hubungannya, kalau ada tantangan berarti ada namanya resiko ya. Kalau ada tantangan berarti ada hubungannya ke resiko. Kalau misalnya kegagalan tuh hubungannya dengan keberhasilan. Kalau kegagalan hubungannya dengan keberhasilan. Salah. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. Nah, ini kan seolah-olah seperti dia berhasil karena lingkungan dia, bukan karena usaha dia gitu. Berarti ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah yang C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. Nah, di sini ada kata positif, mencoba dengan segala resikonya. Berarti dia sudah antisipasi resiko apa yang akan dihadapinya untuk kedepannya gitu ya. Jadi konteks yang mendapatkan poin 5 itu adalah yang C. Oke, lanjut nomor 5. Jika ada kesempatan untuk berkompetensi dalam di bidang yang saya senangi, maka saya mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Positif, tidak ikut kompetisi. Ini negatif nih, pasti salah. Ikut kalau ada kemungkinan saya menang. Nah, ini juga ada kata kalau. Ini berarti dia ragu-ragu. Ini juga kalimat negatif. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan pesaing. Dan mencari kelemahan nih ada kata negatif. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah, ini juga negatif. Nah, berarti yang positif cuman A ya, kalimat yang positifnya. Oke, lanjut. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi. Nah, menghadapi tugas yang berat ya di sini. Note-nya yang berat yang A, berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau makan waktu yang panjang. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu banyak waktu. Meninggalkan tugas begitu saja. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. Berusaha mencari bantuan orang lain. Yang A, berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu panjang. Sini kata ada walau membutuhkan waktu panjang, atau ada kata positifnya juga. Di sini berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu banyak waktu, ini juga positif. Meninggalkan tugas begitu saja, menyerah nih berarti negatif. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. Cari selingan kegiatan juga salah ya.
kurang tepat, berusaha mencari bantuan orang lain. Nah, ini juga enggak. Sedangkan di sini menghadapi tugas seperti tugas dia sendiri ya, menuntut kemampuan yang tinggi. Ini juga kurang tepat, berarti antara A dan B. Nah, sedangkan di sini dia menghadapi tugas berat dan menuntut kemampuan yang tinggi. Kalau misalnya di sini diselesaikan memakan waktu yang panjang, nah sedangkan dalam kerjaan kita harus memerlukan waktu yang cepat ya. Berarti yang A itu kurang tepat. Yang benar adalah yang B yang mendapatkan poin 5. Berusaha mencari cara penyelesaian agar tidak membutuhkan banyak waktu. Karena tadi dia menuntut kemampuan yang tinggi. Berarti mencari cara penyelesaiannya tidak membutuhkan banyak waktu karena tadi menuntut kemampuan yang tinggi gitu ya. Berarti harus cepat dan juga harus tepat dan juga cepat dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Oke, yang benar adalah yang B. Lanjut nomor 7. Pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya tetap berpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Nah, ini positif. Tapi sini ada kata jika ya. Mudah beralih ke hal yang lain karena gangguan kecil saja. Nih ada negatif, berpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun penggangguannya. Ini juga positif. Mudah beralih tanpa sebab apapun. Nah, negatif, mudah beralih ke hal yang lain juga negatif. Yang berarti yang tepat adalah jawabannya yang C ya, karena di yang A itu ada kata jika gangguan relatif kecil. Kalau misalnya relatif besar berarti nggak bisa berarti mengerjakan suatu masalah. Nah, berarti yang tepat adalah yang C, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. Jadi dia fokus untuk memecahkan masalah ini ya. Lanjut soal nomor 8. Kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Oke, ini positif ya. Terpaksa bangun, ada kata terpaksa bangun. Ini negatif, bangun bersantai dulu baru mikir hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. Positif juga, memaksa diri untuk bangun. Nah, ada kata memaksa nih. Bangun memikirkan hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya. Ini juga negatif ya. Berarti antara A dan C. Sedangkan di sini adalah kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan. Nah, kalau misalnya hari libur berarti kita nggak ada, berarti kita harus melepaskan semua pekerjaan gitu ya. Bangun segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Ini ada kata segera, berarti kok nggak relax ya. Berarti ya benar adalah yang C, karena ada kata libur di sini, berarti bersantai dulu baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. Berarti yang C. Nah, ini note-nya adalah di sini ada kata hari libur. Berarti kita harus santai di sana. Dan note-nya ada kata bersantai. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini positif juga. Berusaha untuk tetap bertahan sambil mensituasi. Ini positif juga. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Ini juga positif ya. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja. Nah, menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja. Berarti ada kata menunggu. Berarti ini negatif. Memilih untuk mengundurkan diri, ini juga negatif. Di sini adalah dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif. Nah, di sini ada kata kepanitiaan yang tidak efektif ya, akibat mengalami krisis. Berarti apa yang harus dilakukan kalau misalnya kepanitiaannya tidak efektif gitu ya. Kalau misalnya tidak tetap bekerja sesuai ketentuan yang ada, berarti nggak memperbaiki yang nggak efektif ini. Berarti ini negatif ya. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. Gitu ya. Berarti ini dia tidak memperbaiki yang agar yang tidak efektif ini menjadi efektif gitu. Ini juga kurang ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Karena yang namanya tidak efektif harus diperbaiki. Ini note-nya ya. Ini kata kuncinya, memperbaiki. Oke, lanjut. Nomor 10. Ketika saya harus menyusun makalah, saya
A menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. Bahan yang dimiliki berarti dia terbatas ya, gak mencari sana lain. Berarti ini negatif, berusaha mencari informasi yang berbagai sumber yang tersedia. Ini positif, menggunakan pengetahuan yang saya miliki. Ini juga negatif ya, karena dia nggak mau terbuka berarti pengetahuannya, pikirannya. Mencari informasi di perpustakaan. Nah ini dia hanya di perpustakaan aja, negatif nih. Mencari informasi dari orang lain juga negatif. Berarti yang salah satunya positif hanya yang B, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Oke, lanjut. Soal nomor 11. Sudah beberapa kali teman saya minjam barang saya dan mengembalikan dalam keadaan rusak. Kali ini saya yang A meminta untuk memperbaiki barang tersebut, memarahinya. Ini ada kemungkinan ya, meminta untuk memperbaiki barang tersebut, ini ada kemungkinan benar. Walaupun sini ada kata negatif ya. Memarahi atas ketidakpeduliannya. Nah, ini ada kata negatif, marahi. Menyatakan kecewaan atas dirinya. Kecewaan juga kalimat negatif. Diam saja meskipun saya merasa kecewa. Nah, diam saja meskipun saya merasa kecewa. Berarti ini bergejolak nih antara pikiran dan hatinya. Negatif, tidak mengajaknya berbicara, ini apalagi ya. Berarti yang benar adalah yang A ya, meminta untuk memperbaiki barang tersebut. Oke. Karena kalau misalnya dia diam saja meskipun saya merasa kecewa, nanti akan berulang lagi gitu ya. Kalau misalnya optionnya yang D, berarti jawabannya adalah yang A yang tepat, yang mendapatkan poin 5, meminta untuk memperbaiki barang tersebut. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri. Nah, ada kata kelemahan diri ya. Tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya terpaksa menerimanya. Nah, ini ada kata terpaksa, negatif. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan, negatif. Menerimanya dengan lapang dada. Menerimanya dengan lapang dada. Membenci diri sendiri nggak boleh ya. Menerimanya dengan lapang dada, ini ada kata positif. Meratapi diri sendiri, membenci diri sendiri juga nggak ada solusinya. Meratapi diri sendiri juga nggak ada solusinya. Berarti kita berusaha menerima dengan lapang dada ya. Sebenarnya ini gak ada yang positifnya ya, tapi yang lebih baik option yang lain adalah yang ini, menerima dengan lapang dada. Berarti gak ada kecewaan menerimanya, gak ada paksaan gitu ya, gak ada membenci gitu ya terhadap diri sendiri. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana. Dalam keadaan tersebut, saya A mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Ini positif ya, ada kemungkinan benar. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, ini juga ada kemungkinan benar. Meminta orang tua bekerja keras, dan ini ada negatif nih. Menawar kepada orang tua membiayai sebagian, ini juga negatif karena dia orang tuanya sudah bilang gak sanggup ya. Menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. Di sini ada kata menunda, ini kalimat negatif. Nah, berarti antara A dan B. Kalau misalnya di sini kan kalimatnya, jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana. Nah, case-nya di sini adalah dia sudah berkuliah. Dia sudah berkuliah di perguruan tinggi. Kalau option yang B mencari perguruan tinggi yang biayanya lebih murah, berarti dia pindah perguruan tinggi ya, pindah kampus, berarti yang B. Nah, sedangkan yang A dia mencari lembaga yang mau memberi beasiswa, berarti yang terbaik optionnya adalah yang A. Karena kalau yang B, kalau pindah perguruan tinggi malah lebih ada biaya lagi, yang malah lebih besar lagi biayanya kalau pindah kampusnya. Oke, berarti yang tepat jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian itu, saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Kayak ini positif. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat kantor, negatif ya. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Nah, ini mengharapkan sesuatu yang tidak pasti ya. Sambil mencari tumpangan, ini mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, ini negatif. Saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan, ini juga mengharapkan sesuatu yang tidak pasti juga, negatif. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat, apalagi ini ya, ini maksa nih berarti yang salah satunya positif jawabannya adalah yang A. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. Jadi apapun ya kendalanya,
itu harus tetap pergi ke kantor menggunakan apapun caranya. Oke ya, berarti ini dia berusaha keras ya untuk menuju kantor. Lanjut. Nomor 15, soalnya terakhir. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan meminta bimbingan orang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini ada kata positifnya. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan, positif juga. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa, positif juga ya. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini juga positif juga. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Ini juga positif. Nah, di sini adalah agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan. Ini ada kata berhasil ya. Ada kata berhasil. Berarti kalau misalnya berhasil berarti kita harus belajar dengan orang lain ya. Belajar dengan orang lain, mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan. Ini mempelajari ini juga positif. Tapi yang terbaik dari option ini adalah yang A ya, karena di sini meminta bimbingan orang ahli. Berarti kalau misalnya kita mau berhasil, berarti kita harus meminta saran atau meminta petunjuk ya, meminta pembelajaran dari orang yang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut ya, agar tidak gagal. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan itu kan biasanya ada namanya penasehat ya. Nah, itu namanya. Jadi jawabannya adalah yang A, yang terbaik. Oke, sampai sini dulu konten kita. Nanti setelah ini akan kita buat ya konten tips dan trik menghadapi TKP ya. Oke, sampai sini dulu. Selamat pagi.